Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Pertama-tama kita panjatkan kehadirat Tuhan karena atas berkat dan perlindungannya segala aktivitas kita selalu berjalan dengan lancar. Yang terhormat Pak Andri selaku dosen pengampu sejarah pemikiran yang telah memberikan saya kesempatan untuk memaparkan materi melalui media ini. Mohon izin perkenalkan, nama saya Yohanes Rinaldi Batista Nasir dengan NIM 240401040019. Untuk mempersingkat waktu, saya melanjutkan untuk memaparkan materinya. Materi yang saya mau memaparkan yaitu tentang konsep dasar kewarganegaraan. Sejak saat kapan manusia disebut sebagai warga? Manusia disebut sebagai warga itu memiliki dua referensi utama. Yang pertama, menurut Plato, seorang filsuf Athena yang mengatakan bahwa manusia disebut sebagai warga itu sejak peristiwa keluarnya manusia itu dari gua. Yang kedua, menurut Yuval Noah Harari dalam bukunya Homo Sapiens, dia mengatakan bahwa manusia disebut sebagai warga itu ketika peristiwa keluarnya manusia dari gua dan juga ketika ia bertemu dengan manusia lain. Dari situlah Yuval Noah Harari merincikan bahwa manusia disebut sebagai warga apabila manusia sadar hanya melihat bayang-bayang dari kenyataan dari gua tersebut. Maka dari itu, manusia gua berkeinginan untuk keluar dari gua. Ketika peristiwa keluarnya manusia itu dari gua, ia melihat tiga kenyataan. Yang pertama, ia melihat dirinya itu melalui pantulan air. Yang kedua, ia melihat matahari itu sebagai sumber kebenaran. Dan yang ketiga itu ketika ia bertemu dengan manusia lain. Dan ketika ia bertemu dengan manusia lain, disitulah terjadinya konflik. Terjadinya konflik antara manusia dari dalam gua dan juga manusia di luar. Disitulah terjadinya konflik. Dari konflik itulah timbul kesadaran bahwa konflik itu tidak akan menyelesaikan masalah. Dari momen itulah mereka berdamai. Dan dari perdamaian itulah pentingnya seorang manusia itu sebagai seorang warga. Yang kedua, pertanyaan yang kedua saya mau angkat itu perbedaan rakyat, warga negara, dan juga warga. Kita tahu bahwa akhir-akhir ini atau realitanya pada lingkungan kita banyak sekali salah menempatkan istilah-istilah ini, baik dalam lingkungan masyarakat, bahkan penjabat itu salah menggunakan istilah rakyat, warga negara, maupun warga. Kita coba kupas. Jadi rakyat itu adalah syarat untuk membentuk suatu negara atau syarat berdirinya suatu negara. Karena apa? Karena rakyat adalah sekelompok manusia yang hidup bersama dalam jangka waktunya yang cukup lama. Jadi istilah rakyat itu kita gunakan sebelum kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Karena pada dasarnya atau pada radikalnya berdirinya suatu negara itu tidak terlepas adanya rakyat, adanya wilayah, punya dasar negara, dan juga diakui oleh negara lain. Kalau kita kembali sejarah atau histori dari bangsa Indonesia kalau kita lihat dalam sejarahnya pada tanggal 17 Agustus 1945 itulah adalah hari kemerdekaan bangsa Indonesia yang di dalamnya itu punya rakyat. Sedangkan pada tanggal 18 Agustus 1945 itu adalah kemerdekaan negaranya yang di dalamnya itu punya dasar negara dan juga punya wilayah. Sedangkan yang satu tadi itu diakui oleh negara-negara lain. Kalau kita lihat dalam sejarahnya atau historinya, Indonesia pada saat itu masih dijajahi oleh Belanda, yang dimana momentum diberinya kedaulatan oleh Belanda itu pada tanggal 27 Desember 1949, yang dimana Belanda memberikan kedaulatannya kepada Indonesia itu di Amsterdam dan juga di Jakarta. Itu adalah momentum yang diakui oleh negara yang menjajah Indonesia pada zaman itu atau pada tahun itu. Berarti kalau kita kembali ke strukturnya tadi, berdirinya suatu negara itu harus diakui oleh negara lain, punya dasar negara, punya wilayah, dan juga punya rakyat. Berarti kalau kita lihat dalam sejarah itu, berarti Indonesia itu memiliki 3 kemerdekaan. Tapi itu hanya
hanya historinya aja atau dalam sejarahnya aja. Kalau dipertanyakan kepada saya, yang lebih tepatnya kemerdekaan Indonesia itu pada tanggal berapa? Ya pada tanggal 17 Agustus 1945. Yang tadi itu hanya historinya. Tapi kita kembali ke dasar kita tadi atau pertanyaan kita. Intinya bahwa rakyat itu adalah syarat untuk membentuk suatu negara atau syarat berdirinya suatu negara. Yang kedua, bedanya yang kedua yaitu warga negara. Warga negara itu adalah orang-orang yang sah menjadi warga negara. Orang-orang yang menjadi warga negara itu adalah orang-orang yang memiliki hak dan kewajiban untuk ikut terlibat atau untuk ikut berpartisipasi dalam suatu negara dan juga mengikuti tatanan-tatanan yang terjadi di suatu negara. Seperti Indonesia ini. Indonesia ini adalah Indonesia yang memiliki negara kesatuan, yaitu negara hukum. Yang dimana yang dikaitkan dengan negara hukum, segala tatanan dan segala hukum yang terjadi di Indonesia, segala warga negara itu harus mengakui dan mengikuti segala tatanan-tatanan itu. Salah satu contohnya itu memiliki KTP. Itu salah satu contohnya. Warga negara Indonesia itu adalah orang-orang tersebut adalah sah menjadi warga negara. Yang kedua, pertanyaan yang perbedaan yang ketiga yaitu warga negara. Warga negara itu adalah sering dikaitkan dengan orang-orang yang tidak terpaku pada negara, karena pada dasarnya mereka itu mereka itu adanya kesadaran atau sering disebut antroposten. Yang kedua itu adanya kekecewaan pada negara, itu faktor keduanya. Dan yang ketiganya itu adanya fenomena-fenomena lain. Jadi orang-orang seperti ini sering disebut sebagai orang-orang yang nomad atau orang-orang yang berpindah tempat. Itu banyak terjadi di negara kita sekarang. Kebanyakannya itu kalau kita lihat atau kita cerminkannya itu di Bali. Di Bali kalau kita semua pernah ke Bali, di sana itu orang-orang barat semuanya itu mereka pekerjaannya itu orang-orang nomad. Mereka hanya membawa laptop, pekerjaannya begitu. Mereka hanya berpindah tempat. Tempat tinggalnya mereka itu tidak terpaku satu saja, tapi mereka itu berpindah-pindah. Itu yang disebut dengan warga. Pak, pertanyaan yang ketiga itu bagaimana kewarganegaraan di polis Yunani dan bagaimana kearifan bagaimana kearifan di polis warga Yunani. Kalau kita lihat atau kalau kita membicarakan bagaimana sistem atau kearifan warga di polis Yunani. Di polis Yunani itu yang menjadi warga negara itu adalah hanya laki-laki dewasa yang lahir dan besarnya itu di Athena atau di Yunani tadi. Di sana laki-laki tersebut atau orang-orang yang lahir dan besar di Athena itu mereka itu memiliki hak atau mereka itu memiliki hak kebebasan untuk berpartisipasi dalam pemerintahan maupun dalam kehidupan sosial. Sedangkan di Athena itu perempuan itu tidak dijadikan sebagai warga negara. Yang menjadi warga negara itu hanyalah laki-laki dewasa yang lahir dan besarnya itu di Athena. Dan juga di sana itu di Yunani, ius polis itu ius yang diartikan sebagai hukum dan polis itu diartikan sebagai tanah. Dan juga di sana sering dikaitkan dengan pendatang atau istilahnya itu metik. Metik itu adalah orang-orang yang pendatang dari luar dan menghuninya di suatu negara. Contohnya di sana itu Aristoteles. Aristoteles itu adalah salah satu murid dari filsuf Plato. Dia itu tidak tergolong sebagai warga negara. Dan di Athena, orang-orang yang tidak tergolong sebagai warga negara itu, yang pertama itu anak kecil, budak, perempuan, dan juga yang tadi itu adalah pendatang. Itu tidak tergolongkan sebagai warga negara. Dan yang ketiga itu dan yang kedua itu di Sparta. Di Sparta itu perempuan itu bisa digolongkan sebagai warga negara. Bisa digolongkan sebagai warga negara asalkan keturunan dari bangsawan atau keturunan dari ningrat. Dan yang menjadi warga negara itu di sana itu hanyalah laki-laki dewasa yang lahir berdasarkan ius soli tadi. Dan di sana yang tidak tergolong sebagai warga negara itu anak kecil, yaitu perempuan biasa, budak, pengajar, penari, dan juga pendatang tadi.
itu tidak digolongkan sebagai warga negara. Dan pertanyaan yang keempat itu, bagaimana konsep kewarganegaraan menurut Plato? Konsep kewarganegaraan menurut Plato yang mengatakan bahwa kewarganegaraan itu adalah didasarkan kepada keyakinan bahwa negara yang ideal adalah negara yang adil, dan keadilan itu adalah fondasi dari seluruh kebajikan yang terjadi di lingkungan atau di alam kita. Sedangkan ia mengatakan juga bahwa dalam bukunya The Republic ia mengatakan bahwa negara yang adil adalah semua warga negara yang dimana di dalamnya itu memiliki hak dan memiliki kewajiban untuk berpartisipasi dalam suatu negara, untuk ikut ambil bagian dalam suatu negara untuk memperjuangkan hak dan kewajibannya dan memiliki hak alaminya. Itu yang mengatakan bahwa konsep kewarganegaraan di Yunani itu harus mengikuti segala tatanan, harus memiliki hak dan kewajiban untuk memperjuangkan hak dan memiliki hak-hak tersebut. Yang kelima, bagaimana keterlibatan warga negara Yunani dalam hal politik dan perang. Kalau kita membicarakan bagaimana hal politik dan perang, terlebih khusus di Yunani terlebih khusus di Athena, di sana itu memiliki hak kebebasan, memiliki hak demokrasi langsung. Terlebih khusus laki-laki yang dewasa yang lahir dan besarnya di Athena, mereka itu memiliki hak dan kewajiban untuk berpartisipasi dalam suatu negara. Mereka juga itu memiliki hak untuk berpartisipasi dalam hal pemerintahan maupun dalam kehidupan sosial. Kalau kita membicarakan dalam hal peperangan, dalam hal peperangan juga, bangsa Yunani terlebih khusus juga di Athena, mereka itu memiliki edukasi aktif dalam hal bagaimana mereka mempertahankan negaranya, bagaimana mempertahankan wilayahnya. Kalau kita lihat perang di Yunani kuno, mereka itu bagaimana keterlibatan aktif mereka pada saat mereka berperang melawan Persia, dan juga terkenalnya juga di bagaimana perang mereka itu pada saat era-era modern, bagaimana mereka berperang dalam otonom. Itu mereka terkenal bagaimana mempertahankan wilayah mereka. Dan juga kalau kita membicarakan perang Athena juga, pada saat bagaimana perang mereka, perang Troya itu, bagaimana keaktifan mereka, bagaimana mempertahankan wilayah-wilayah mereka. Dan dalam hal berperang, itu sangat menginspirasikan bagaimana taktik-taktik mereka dan akal kecerdikan mereka itu untuk berkolaborasi dalam hal taktik perang itu. Jadi intinya bahwa dalam hal bagaimana keterlibatan warga Yunani dan juga bagaimana keterlibatan dalam hal politik dan hal perang, mereka itu sangat berperan aktif. Bagaimana dalam hal politik berperan aktif dalam hal demokrasi langsung, bagaimana keterlibatan mereka dalam hal perang, mereka itu memiliki edukasi tersendiri. Bagaimana cara mereka untuk membawakan negara dan mempertahankan negaranya. Kalau kita lihat mereka punya edukasi dalam hal perang, baik pada masa Yunani kuno maupun sampai masa modern, bagaimana perang mereka dalam otonom, itu sangat menginspirasikan dalam kehidupan kita juga. Oke, baik, yang berikut bagaimana perbedaan di polis Yunani dan juga di polis Romawi. Kalau kita membicarakan bagaimana perbedaan di polis Yunani dan juga Romawi, itu dasarnya perbedaan itu letak pada bagaimana hak politiknya dan juga bagaimana struktur sosialnya dan juga bagaimana keikutan atau partisipasi dalam suatu negara. Itu letak dasarnya perbedaan antara di polis Yunani dan juga Romawi. Kalau kita lihat di Yunani, terlebih khususnya di Athena, itu di sana itu laki-laki itu memiliki hak kebebasan, hak demokrasi langsung tadi untuk berpartisipasi dalam hal pemerintahan maupun lingkungan sosial. Sedangkan di Romawi juga itu mereka itu memiliki hak untuk berpartisipasi dalam hal politik. Dan mereka itu lebih menjurus kepada bagaimana representasi mereka untuk berpartisipasi dalam demokrasi langsung. Pada intinya bahwa di Romawi itu mereka itu memiliki hak untuk berpartisipasi dalam demokrasi langsung. Sedangkan di Romawi ini mereka itu memiliki hak untuk berpartisipasi dalam hal politik, tapi mereka bagaimana cara mereka untuk berpartisipasi dalam demokrasi langsung ini melalui representasi. Itu letak perbedaannya. Baik, yang terakhir itu pertanyaan yang ketujuh itu bagaimana hubungan
antara sejarah pemikiran dan juga kewarganegaraan di polisi Yunani dan juga Romawi. Letak hubungannya itu pada dasarnya atau pada radikalnya itu letak di filosofinya atau filsafatnya itu tentang bagaimana peran hak dan kewajiban warga negara dan bagaimana keikutan berpartisipasi dalam demokrasi politik dan juga bagaimana keikutsertaan dalam partisipasi dalam suatu negara itu ada letak persamaan atau hubungan dasarnya. Kalau kita lihat tadi di Yunani, terlebih khusus di Athena, di sana itu memiliki hak tadi, memiliki hak kebebasan terlebih khusus laki-laki yang lahir dan besarnya itu di sana. Mereka itu memiliki hak untuk berpartisipasi dalam hal pemerintahan dan juga berpartisipasi dalam kehidupan sosial. Mereka itu memiliki hak. Dan juga di Romawi tadi juga itu mereka memiliki hak untuk berpartisipasi dalam hal politik dan juga bagaimana berpartisipasi dalam hak demokrasi langsung, dan lebih menjuruhnya di sana bagaimana keikutan sertaan untuk representasi tentang hak dan kewajiban dalam hal demokrasi. Itu adalah letak perbedaannya. Pada dasarnya hubungannya itu diselaraskan itu tentang bagaimana sejalan dengan nilai-nilai Pancasila. Jadi nilai-nilai Pancasila itu sehubungan dengan itu bagaimana peran keadilan di dalamnya dan juga bagaimana demokrasi di dalamnya dan juga bagaimana tanggung jawab setiap individu untuk melindungi negara atau mengayomi negara. Itu adalah letak persamaannya juga. Pada dasarnya itu tentang bagaimana keadilan demokrasinya dan juga bagaimana partisipasi dalam lingkungannya. Itu adalah sebagai dasar hubungan kaitkan dengan bagaimana kewargaan negara di sana dan juga hubungan dengan sejarah pemikiran tentang nilai-nilai Pancasila. Itu nilai-nilai Pancasila tadi harus adanya keadilan dalam hal demokrasi politik juga, dan juga bagaimana partisipasi warga negara untuk melibatkan dan keikutan sertaan dalam memperjuangkan hak dan kewajibannya dalam suatu negara. Mungkin itu saja materi yang saya mau paparkan pada kesempatan ini. Mungkin ada kesalahan, saya mohon maaf. Selanjutnya saya kembalikan. Salam Pancasila.